kan biasanya penjahat siber itu melakukan kejahatannya itu kan tidak dalam satu waktu gitu ya, ataupun juga tidak hanya satu dokumen yang kemudian diambil gitu ya, karena mungkin Pak Jokowi etikanya memang saat ini kan orang semua sudah tahu karena memang ada di data pemilu misal gitu ya, atau mungkin juga teman-teman anggota DPR segala macam ada di data pemilu sehingga orang bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut. Sebenarnya memang kalau untuk masuk ke dalam aplikasi ini kan ada beberapa data yang dibutuhkan gitu ya, mungkin nama, NIK, gitu, kemudian juga tanggal lahir, kemudian juga kapan divaksin, jenis vaksinnya apa segala macam gitu ya. Yang secara memang hitungan matematis itu memang agak sulit gitu ya. Tapi kan memang sekali lagi tadi orang mengumpulkan data-data tidak dalam satu waktu dan memang untuk orang-orang yang datanya terbuka seperti pejabat negara segala macam memang ini agak rentan untuk kemudian data tersebut diambil gitu ya. Oke, nah tadi kan memang yang menjadi argumen dari Kemenkominfo ini adalah terkait dengan dibutuhkannya data NIK ini adalah untuk mempermudah sertifikat vaksin begitu kan, ataupun juga melihat apakah satu orang ini sudah divaksin atau belum begitu. Nah tapi di tengah kondisi seperti ini, di tengah memang dibutuhkan peduli lindungi, kemudian juga berkaca dari sebelumnya adalah data e-hack ini juga sempat dicuri begitu, kabarnya adalah 1,3 juta data. Seperti apa Anda melihatnya? Apakah memang betul-betul aman untuk data peduli lindungi ini, atau mungkin sebetulnya dari data yang kita berikan ke peduli lindungi ini ada impact lebih lanjutnya lagi atas kebocoran data dari masyarakat ini sendiri? Ya sebenarnya kalau kita lihat memang aplikasi Peduli Lindungi ini kan memberikan manfaat juga, memberikan kemudahan. Apalagi sekarang ini dipakai untuk beragam akses gitu ya. Misalnya tadi untuk data vaksin, kemudian juga akses ke bandara gitu ya, untuk naik pesawat, transportasi mungkin, kemudian juga masuk ke mall gitu ya. Sesungguhnya memang manfaatnya juga cukup besar. Tapi memang di Indonesia ini masalah keamanan data itu kan seperti gunung es nih. Jadi memang ini persoalan yang harus diselesaikan gitu ya. Artinya bahwa kita harus mencari nih di mana sih persoalan menjadi katakanlah satu aplikasi atau layanan gitu, menjadi tidak aman, itu harus segera keamanan tersebut harus segera ditutup, diperbaiki agar tidak terulang kembali gitu ya. Kan kalau kita lihat ini kan ya memang ini kan bukan kejadian pertama gitu ya. Misalnya ada e-hack kemarin kita ramai juga dikatakan bocor, kemudian juga data BPJS, kemudian juga cermati.com, Lazada, Tokopedia, Facebook segala macam, memang ini cukup banyak gitu ya. Persoalannya memang adalah ketika ada satu isu kebocoran gitu, kita tidak menangani ini secara baik, dan memang persoalan keamanan di Indonesia ini menjadi rentan gitu. Karena apa? Karena tiap kesalahan atau tiap problem yang muncul dari aplikasi yang dianggap tidak aman, ujungnya selalu nggak jelas nih. Jadi ya misalnya masalah BPJS kita nggak tahu seperti apa sekarang ini, e-hack juga seperti apa gitu ya. Walaupun teman-teman di Kominfo mengatakan oh kita sudah memberikan peringatan gitu ya. Peringatannya siapa saja nih berikan peringatan. Peringatannya tertulis itu isinya apa yang publik ini nggak tahu. Tapi memang ini kalau menurut saya ini adalah momentum nih bahwa ketika sertifikat vaksin Pak Presiden ini sampai tersebar ke publik gitu ya, ini merupakan momentum juga bahwa kita harus peduli nih terhadap keamanan data pribadi orang Indonesia. Apalagi kalau kita mundur ke belakang ini kan Pak Jokowi kan sedang mengatakan bahwa data ini, data pribadi adalah jenis kekayaan baru bagi bangsa Indonesia yang harus dijaga gitu ya. Nah ini merupakan momentum kita semua harus sama-sama menjaga dengan menjalankan tugas masing-masing. Pemerintah punya tugas mengawasi, membuat regulasi bersama DPR tentang perlindungan data pribadi gitu ya. Perusahaan-perusahaan juga punya tugas untuk bagaimana mereka bisa menjaga, mengamankan data masyarakat, data pribadi masyarakat, dan masyarakat juga punya tugas juga untuk bagaimana mereka juga menjaga data-datanya gitu ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.